Dengan seandainya saya dan Anda yang melihat acara ini berharap menjadi pemimpin, ya berharaplah menjadi pemimpin yang bisa menjadi tauladan. Jangan karena casing yang diutamakan, tapi pekerjaan yang punya nilai manfaat. Ini sering saya ulang-ulang, tapi karena ya alasan saya itu tadi, terlalu banyak pemimpin yang tidak bisa jadi tauladan. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kadang kita mau melawan nanti melanggar aturan atau ya pokoknya sepet tidak enak, senep, sumpek. Nah, itu yang ada sekarang. Jadi mudah-mudahan kita sekarang ini memperbanyak doa. Kapan-kapan sudah ada pilihan, ayolah daftar sama-sama dan kita menjadi pemimpin dan bisa jadi tauladan. Kembali ketemu dengan AHA dari desa dan punya keinginan ya ini ya. Mudah-mudahan nanti keinginan ini untuk kita bersama dan sama, jadi yang jelas keinginan positif. Untuk menjadi pemimpin, saya berharap pemimpin di negeri ini, apapun yang dipimpin, yang jelas ini membawa nilai manfaat dan tidak harus membawa istilahnya membuat sebuah produk yang wow dan menyeramkan, tidak. Sentuh pekerjaan-pekerjaan yang kecil, kemudian lakukan hal-hal yang sederhana, yang penting bisa menjadi tauladan. Semisal nih ceritanya, ada sebuah keadaan di desa itu sering banjir ini. Ya jangan cuma ngasih komando, hei warga itu ayo dibenahi kemudian hilang. Itu kan tidak benar pemimpin gitu. Jadi turun, kasih contoh dengan perbuatan, dengan aneka ragam pola pikir masyarakatnya atau rakyatnya, pasti sekali dua kali melihat dia juga ingin seperti Anda yang menjadi pemimpin tersebut. Semisal ini ceritanya ada keadaan yang masih carut-marut dan menjadi pemenang dalam sebuah pilihan dan akhirnya dinobatkan menjadi pemimpin. Ya tidak usah dipetak-petakkan. Semisalnya tidak usah lebar-lebar, ini di desa ceritanya yang sangat demokrasinya tetap tak acungi jempol karena senang tidak senang kita juga jumpa. Kita tidak boleh biarpun sakit hati kayak apa kita harus tersenyum dan kita tidak boleh jumawa kalau menang atau istilahnya kita mau membuli orang yang kita kalahkan, rangkul. Jadi semisal sudah dinobatkan jadi pemenang, datangi ke rumahnya, baru sampaikan demokrasi pilkades sudah selesai, sudah usai itu demokrasi pilkades. Terus kemudian yang kedua sampaikan juga, mohon maaf kalau saya ataupun tim saya ini ada kesalahan. Intinya ulangi lagi yang pertama, demokrasi pilkades sudah selesai. Yang ketiga sampaikan, mohon doanya agar saya bisa mengemban amanah. Dan juga sampaikan, ayo sama-sama kita bangun desa kita. Kan enak didengar. Coba dibayangkan kalau Anda jadi pemenangnya. Berani enggak seperti itu? Bisa enggak seperti itu? Padahal itu sederhana. Cukup datangi. Dan ketika semuanya itu dilakukan tanpa terkecuali termasuk rival, Anda luar biasa. Dan itu tanda-tanda pemimpin yang luar biasa. Dan ketika semisal ini, ketika jadi kepala desa, di ruangannya kok amburadul, bahkan potret-potret kepala desa sebelumnya tidak ada, ya kita harus berpikir dan bagaimana berusaha supaya foto-foto pemimpin yang dulu itu ada. Kalau sudah ada, tempel, sampaikan. Paling tidak kita menghargai, hormat. Dan tidak ada orang yang sempurna bisa sendirian. Perjuangan juga perlu estafet. Mungkin dulu kurang baik, Anda hadir, ya itu bagian dari takdir Anda. Anda yang memperbaiki yang kurang baik. Sederhana. Dan kemudian seandainya sudah ada, ya jangan dicopotin gara-gara pemimpin yang dulu tidak dukung Anda, itu salah. Salah saudara. Jadi menurut saya ya yang enak kalau sudah ada ya diambil, dilap yang bagus supaya glowing, mengkilat, ditempel lagi. Gitu, itu baru Anda jos jadi pemimpin. Terus kemudian hal-hal kecil yang seperti apa lagi? Sederhana. Ada yang kotor-kotor di lingkungan Anda, tidak usah dipanggil tim sukses Anda. Tidak usah dipanggil itu tetangga karena itu rakyat Anda atau masyarakat. Ambilin itu yang kotor, jangan. Ada orang, tidak ada orang,
comot itu barang-barang itu, kasih bersih yang kotor-kotor itu. Syukur-syukur kalau Tuhan menghendaki Anda menjadi dilihat sama masyarakat, tentu ada yang melihat Anda. Diam-diam pasti melihat, meskipun mereka tidak datang membantu Anda, tapi mereka akan berpikir, seperti itu pemimpin saya. Dan kelak ketika saya jadi pemimpin, tentu saya ingin seperti dia. Nah kan bagus, itu namanya virus-virus positif dari pemimpin. Lakukan yang sederhana. Nggak usah tampil casing yang luar biasa tapi nol kerjanya. Itu janganlah, nggak pantas. Terus kemudian pemimpin yang baik ya, bukan berarti kok didesain dengan kita datang ke tukang potong, dirapikan ke salon. Ini bukan berarti karena saya ini orangnya gondrong atau jenggotan, tidak. Tapi yang jelas, tunjukkan kerja yang positif, yang memiliki nilai manfaat yang luar biasa. Jangan sekedar tampilannya, dimatchingkan baju dan celananya. Itu tidak ada lah itu. Ini milenial saudara, ini sudah tahun-tahunnya sudah beda. Dan kesalahan kita bersama kalau kita tidak mau menghendaki itu. Karena apa? Doa kita itu sama, ingin panjang umur, sehingga memahami ini apa namanya Android, ini apa namanya komputer. Itu kesalahan Anda juga, kenapa minta doa panjang umur. Jadi memahami keadaan yang sekarang. Jadi sederhana, kalau mau jadi pemimpin akhirnya apa? Nggak usah berebut sampai mau memfitnah, jangan. Tidak ada gunanya. Karena sesuatu yang baik itu dimulai dari niat yang baik, dengan proses yang baik. Ketika niat baik dilakukan, prosesnya juga baik, yakin akan menjadi pemimpin yang baik. Karena orang-orang baik dipertemukan dengan niat baik, dipertemukan dengan orang-orang baik. Kalau saya berpikir begitu, dan mudah-mudahan saya dan yang melihat semua ini jadi pemimpin yang memiliki karakter dan bisa menjadi tauladan. Itu. Kita yang dari desa tidak usah minder, tetap niat yang baik. Jadi pemimpin tidak harus pemimpin yang besar, di RT juga baik, bahkan di keluarga juga pemimpin. Jadi ya sederhananya pemimpin itu tidak harus yang apa ya, istilahnya itu menakutkan, atau pemimpin itu harus berbuat yang sangat besar, tidak. Yang penting menyentuh perasaan yang dipimpin, enak kan? Jadi kayak sepasang kekasih, apa yang dilakukan dan diucapkan itu senang di hati, sederhana, dan bisa diikuti perbuatan yang positif. Jadi saya rasa kita menjadi pemimpin dan menjadi tauladan, sekali lagi tidak di penampilannya, mau gondrong kayak mau ngomongnya bagaimana, yang penting komitmen apa yang diucapkan dengan perbuatannya. Itu kalau menurut saya pemimpin. Tapi sebentar, saya juga pengen rokok ini ceritanya ini. Tunggu sebentar. Ini kan seandainya saya dan Anda yang melihat acara ini berharap menjadi pemimpin. Ya, berharaplah menjadi pemimpin yang bisa menjadi tauladan. Jangan karena casing yang diutamakan, tapi pekerjaan yang punya nilai manfaat. Ini sering saya ulang-ulang, tapi karena ya alasan saya itu tadi, terlalu banyak pemimpin yang tidak bisa jadi tauladan. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kadang kita mau melawan nanti melanggar aturan, atau ya pokoknya sepet tidak enak, senep, sumpek. Nah itu yang ada sekarang. Jadi mudah-mudahan kita sekarang ini memperbanyak doa. Kapan-kapan sudah ada pilihan, ayolah daftar sama-sama, dan kita menjadi pemimpin dan bisa jadi tauladan oleh orang-orang yang kita pimpin. Jadi itu saya rasa terkait menjadi pemimpin yang tauladan. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa menjadi pemimpin yang tauladan, minimal memimpin diri sendiri dan memberi tauladan untuk sekitar kita. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada sesama. Ayo menjadi orang baik dengan niat baik, berbuat yang baik. Dimulai dari mana? Dari kita. Karena kita adalah pemimpin dunia. Oke? Semangat, sukses bersama.